Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat siang rekan-rekan roster yang sudah bergabung, berpartisipasi dalam virtual learning kali ini. Untuk menyingkat waktu, mungkin dalam pembukaan ini saya akan menyampaikan sedikit perjalanan yang terkait dengan unit kearsipan. Perjalanannya itu adalah pada waktu masih unit kerja Biro Umum, kemudian berubah menjadi General Affair, kemudian berubah menjadi Office Administration and Building Management. Saya baru bergabung di Biro Umum itu di tahun 2013 sampai dengan 2020. Karena sebelumnya saya ada di divisi legal pada waktu itu. Nah, di tahun 2019 ini dari General Affair berubah menjadi Office Administration and Building Management Group Head. Di sanalah ada satu seksi atau subbagian terkait dengan arsip. Alhamdulillah pada waktu itu manajemen menyetujui adanya seksi arsip di mana ada di bawah Departemen Office Administrasi, sehingga lebih fokus dan lebih mempertajam kembali apa sih arsip itu, karena jasa marga yang sudah sebesar ini tentunya diperlukan pengelolaan dan juga manajemen arsip yang lebih baik, seperti itu. Dari rentang waktu itu mungkin pada waktu di kantor pusat baru pertama kali melakukan pemusnahan arsip di tahun 2019. Sebelumnya mungkin kalau di cabang sekarang regional itu malah lebih berani. Kenapa? Karena kalau di kantor pusat itu masih tanda petik ya, takut akan dimusnahkan arsipnya ini apabila ada hal-hal yang urgent atau penting pada saat di kemudian harinya. Namun hal itu sebetulnya tidak perlu ditakutkan. Nah, ini gambaran sedikit pemusnahan arsip asli pertama kalinya itu tanggal 16 Mei 2019. Ini sebanyak 24.853 dokumen. Itu arsip dari kurun waktu tahun 1974 sampai dengan 2015. Nah, kemudian di tahun 2000 juga sudah dilakukan pemusnahan arsip. Nah, pemusnahan arsip di tahun 2000 ini cukup banyak juga, sekitar 10.170 buah. Itu terdiri dari beberapa unit kerja. Dan memang di kantor pusat itu arsip yang ada sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin kalau teman-teman dari unit kantor pusat juga Bu Fosia, kemudian mungkin yang teman-teman yang ada di Riau Daerah pernah di kantor pusat juga mengetahui bahwa pusat arsip untuk di kantor pusat itu terletak di Bekasi, sehingga dokumen-dokumen yang sudah tidak mampu ditampung di unit-unit. Halo Bu Mita. Halo Bu Mita. Sepertinya terputus ya. Ya, maaf terputus tadi Bu. Udah ada lagi. Ya, monggo Ibu. Ya, baik. Jadi tadi bicara mengenai pusat arsip Bekasi itu memang adalah untuk tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan juga arsip-arsip yang di unit kerja kantor pusat. Dari selanjutnya juga yang perlu kami sampaikan di sini, mengingatkan kembali dan juga untuk diri saya juga bahwa untuk di kantor pusat itu, sebagaimana saya sudah diskusi dengan Mbak Ires, selama ini mungkin unit kerja yang membantu unit kearsipan, yang sebetulnya adalah
terbalik ya, bahwa unit kearsipan inilah yang membantu para unit-unit kerja ini, karena yang memiliki arsip, yang tahu dan juga yang menciptakan itu adalah unit-unit kerja. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian juga, mungkin juga kalau di regional ataupun di anak perusahaan tentunya ada unit yang akan menjadi unit kearsipan. Rekan-rekan roster yang berbahagia, ini kita coba, kami berdua nih dengan Mbak Ires mencoba untuk sharing terkait dengan manajemen arsip di perusahaan. Kami mengangkat tema bahwa pentingnya manajemen arsip di perusahaan itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin dilanjut. Next slide. Nah, rekan-rekan roster mungkin bisa lihat ya. Oh, yang sebelumnya maaf. Ya, ini. Mungkin rekan-rekan roster bisa melihat nih, dua orang tokoh ini kebingungan. Kebingungan kenapa ya? Tadi mencari arsip. Nah, ini akan menjadikan apa namanya kepanikan apabila kita diminta oleh pimpinan kita satu arsip yang tapi kita tidak tahu di mana tempatnya, kemudian letaknya di mana. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan pedoman bahwa manajemen arsip itu penting. Lanjut. Nah, manajemen arsip di sini adalah tahu tentang apa yang kita punya, di mana letaknya, dan berapa lama kita harus menyimpan. Inilah yang sebetulnya ada di dalam ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai kearsipan. Tadi mengenai berapa lamanya kita menyimpan itu terkait dengan jangka waktunya. Kemudian letaknya di mana, terus tentang apa, tentunya ini juga sudah ada di aturan. Kalau saya ingat bahwa perusahaan kita atau Jasa Marga ini juga sudah ada aturan-aturan main yang tentang kearsipan. Nah, mungkin nanti Mbak Ires akan lebih bisa detail juga menyampaikannya yang update-update terakhir terkait dengan aturan kearsipan. Next. Ini mengenai table of contents yang akan kami sampaikan sebagai sharing, yaitu mengapa manajemen arsip penting, kemudian kedua bagaimana pengelolaan arsip, manajemen arsip, kemudian ketiga manajemen arsip di Jasa Marga, dan keempat adalah tantangan manajemen arsip. Nah, kita memasuki mengapa manajemen arsip itu penting. Next. Ya, next lagi. Ya, ini. Kenapa manajemen arsip penting itu memiliki latar belakang, yaitu apa sih fungsi arsip bagi perusahaan. Di sini ada 4 fungsi yang sebaiknya menjadikan pegangan buat kita untuk melakukan manajemen arsip. 1, arsip itu punya fungsi sebagai pusat ingatan histori dari perusahaan yang eksistensi. Nah, ini contoh. Maaf. Nah, di sini contohnya misalnya perjalanan perusahaan dari sejak berdiri tahun 78 sampai dengan saat ini. Tentunya di sini banyak cerita, banyak histori yang tercatat mengenai perusahaan kita. Termasuk juga kalau di AP-AP tentunya kalau ada kesempatan bisa membuat kronologis itu. Itulah yang menjadikan arsip memiliki fungsi bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah alat bukti dan pertanggungjawaban dalam kasus hukum. Nah, ini yang harus menjadi concern atau perhatian kita, karena arsip-arsip yang tertata dengan baik tentunya akan menjadi
pegangan atau panduan pada saat terjadinya masalah-masalah di kemudian hari. Bu Fauzia, izin bisa slide-nya yang sebelumnya. Ya, baik, terima kasih. Tadi ya, nomor 2, alat bukti dan pertanggungjawaban dalam kasus hukum. Jadi arsip itu memiliki fungsi sangat penting sebagai alat bukti manakala perusahaan menghadapi masalah hukum. Kemudian yang ketiga adalah dokumen sensitif bagi perusahaan. Nah, arsip atau dokumen sensitif bagi perusahaan ini misalnya laporan dari audit internal maupun eksternal. Tentunya itu adalah dokumen sensitif bagi perusahaan, begitu sudah final baru bisa dipublish. Kemudian yang keempat adalah salah satu alat pengambil keputusan. Ini contohnya misalnya arsip atau dokumen kontrak. Nah, apabila pihak kedua yang menandatangani kontrak ini tidak menjalankan kontrak sesuai isi di dalam pasal, maka perusahaan akan mengambil keputusan apakah akan dihentikan atau memang akan memberi surat teguran. Inilah fungsi bagi arsip, memiliki fungsi bagi perusahaan. Lanjut. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa manajemen arsip yang buruk akan berakibat pada masalah lainnya. Jadi seperti ada efek domino. Karena nilas titik rusak susu belanga. Baik, dilanjut. Kemudian tadi apabila manajemen arsip itu dilakukannya buruk, inilah potensi-potensi risiko yang dapat berakibat bagi perusahaan. Salah satunya kalau risiko legal tadi, apabila alat bukti tidak dapat disampaikan pada saat beracara, bisa jadi menjadi kalah perusahaan. Lanjut. Kemudian juga potensi risiko produktivitas dan finansial, di mana perusahaan kehilangan efisien dan berakibat rugi. Seperti apa? Yaitu tadi, begitu kita diminta oleh pimpinan mencari suatu arsip, ternyata belum ketemu, akhirnya waktu terbuang habis, dan arsip pun siapa tahu belum ketemu, sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, dan terhambatlah untuk menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi juga akan bermasalah dengan urusan pajak dan budget. Seperti itu. Kemudian lanjut, ada potensi hilangnya informasi. Nah, di sini hilangnya informasi arsip dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Karena apa? Terputusnya informasi arsip yang mungkin adanya susunan arsipnya ini dalam satu permasalahan ada 4 atau 5 dokumen, ternyata yang ada hanya 2 atau 3, sehingga ada 2 yang menjadikan terputus informasi sehingga tidak lengkap. Kemudian pencarian arsip sulit diidentifikasi. Bisa jadi si arsip ini atau oleh unit kearsipan, bahkan oleh unit yang menciptakan arsip ini tidak mengikuti kaidah atau pedoman yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan terkait mengidentifikasi arsip, dia masuk penomorannya itu masuk ke kelompok tanah atau kelompok hukum, kelompok perjanjian dan lain sebagainya. Itu sudah ada klasifikasinya atau identifikasinya. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pengelolaan arsip merupakan amanah undang-undang. Nah, kenapa dibilang pengelolaan arsip merupakan amanah undang-undang? Karena jelas tertera di dalam Undang-Undang tentang Kearsipan tahun 2000 dan juga peraturan pemerintah tentang pengelolaan arsip, di mana salah satunya itu juga BUMN wajib untuk memelihara, melindungi, menyelamatkan arsip. Kemudian BUMN juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan, dan BUMN wajib melakukan pengelolaan arsip dinamis. Nah,
kenapa BUMN memiliki kewajiban-kewajiban tersebut? Karena BUMN atau salah satunya Jasa Marga itu adalah sebagai pencipta arsip. Ini dari kacamata Arsip Nasional Republik Indonesia, itu melihatnya bahwa Jasa Marga itu adalah sebagai pencipta arsip. Sehingga Jasa Marga punya kewajiban untuk memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip, melakukan pengolahan arsip dinamis, juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan arsip. Karena ya memang Jasa Marga yang punya arsip itu menciptakan, sehingga Jasa Marga lah yang bertanggung jawab atas arsip itu. Apabila hal-hal tersebut kurang diperhatikan pada saat dilakukan evaluasi oleh Andri, nah ini memang ada memiliki konsekuensi sanksi pidana. Seperti itu. Saya kalau tidak salah ada informasi juga dari Mbak Ires bahwa tahun 2020 ini Andri memiliki program adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan di seluruh BUMN. Lanjut. Nah, ini terkait sekarang sesi bagaimana pengelolaan manajemen arsip. Ya, lanjut. Seperti kita ketahui, kalau sesuai teori, arsip itu adalah rekam kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini banyak sekali yang dikatakan arsip itu adalah rekam kegiatan, bisa dalam bentuk foto, film, atau tekstual, itulah arsip. Nah, kalau yang dihasilkan oleh perusahaan, ini diperkirakan ya sekitar 15% yang benar-benar adalah arsip yang memiliki nilai guna bagi perusahaan. Nilai gunanya itu apa saja? Nilai guna administrasi, tadi terkait dengan ada hubungannya dengan administrasi, nilai guna hukum, apabila itu berkaitan dengan hukum, nilai guna keuangan, kemudian nilai guna ilmiah dan teknologi, nilai guna informasional, dan nilai guna evidensial. Nah, kenapa sekitar 15% ini adalah arsip yang betul-betul final. Artinya final itu yang secara manajerial sudah menyatakan bahwa ini loh dokumen yang sudah final. Seperti contoh misalnya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang sudah final dan sudah dipublish itulah yang betul-betul merupakan arsip yang memiliki nilai guna bagi perusahaan. Lanjut. Kemudian di sini ada ditampilkan model penyelenggaraan kearsipan BUMN. Kearsipan BUMN di sini, model penyelenggaraan kearsipan BUMN di sini, ini kami dapat dari ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia pada saat melakukan sosialisasi kearsipan BUMN di Palembang tahun 2019. Nah, kebetulan yang ikut Jasa Marga diundang dan yang hadir ke sana, kalau saya tidak salah, Pak Bayu Nurbaya selaku Group Head Office Administrasi Building and Management bersama Mbak Ires dan tim. Nanti mungkin Mbak Ires bisa sedikit cerita lah seperti apa sih kearsipan BUMN yang diharapkan oleh Andri. Mungkin bisa lanjut. Kemudian di sini ada peran arsip. Nah, ini peran arsip ini ada yang bermula dari domestik, kemudian ke internasional, ada akar budaya dan kebutuhan masa depan. Nah, kalau domestik ke internasional di sini, ini contohnya adalah pada saat Jasa Marga mau IPO. IPO kebetulan ke luar negeri, maka dokumen yang tadinya dihasilkan di negara kita itu dibawalah ke ke negara yang dituju pada saat Jasa Marga melakukan go internasional untuk IPO. Itulah peran arsip kita. Kemudian kalau dari akar budaya ke kebutuhan masa depan, di sini adalah dari awal perjalanannya sampai dengan apakah arsip ini bisa menjadikan acuan untuk masa depan, bahwa apa yang sudah dilakukan sebelumnya kemudian berkembang menjadi kebutuhan di masa depan. Ya, seperti sekarang contoh, mungkin Jasa Marga pada waktu di awal berdiri, pada waktu
di dalam menjalankan tugasnya masih ada teman-teman menggunakan fisik orang di gardu, kemudian berubah menjadi kartu dengan tab, dan kedepannya mungkin sudah tidak seperti itu. Seperti itulah namanya dari akar budaya terus berjalan sampai dengan kebutuhan di masa depan dengan mengikuti kondisi atau secara globalisasinya seperti apa. Lanjut. Nah, ini adalah siklus arsip. Siklus arsip ini seyogyanya memang berjalan dengan ideal di dalam satu perusahaan. Nah, saya rasa di Jasa Marga sudah mulai berjalan ya sekian lama. Tadi tinggal dipoles lagi dengan mengikuti perkembangan yang ada. Nah, siklus arsip ini terdiri dari penciptaan arsip. Apa sih penciptaan arsip? Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pencipta arsip itu ya Jasa Marga, PT Jasa Marga, yaitu kegiatan yang meliputi pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Nah, pembuatan arsip di sini tadi adalah secara proses bisnisnya ada di unit-unit kerja, selaku pembuat arsip yang nantinya akan menghasilkan penciptaan arsip, yaitu Jasa Marga. Kemudian penggunaan arsip, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. Nah, di sini siapa sih pengguna arsip? Adalah unit kerja yang memiliki kepentingan untuk menggunakan arsip yang berhak, termasuk manajemen juga pada saat menggunakan arsip tersebut. Kemudian ada pemeliharaan arsip, yaitu kegiatan keamanan dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. Ini pemeliharaan arsip juga merupakan tanggung jawab dari pencipta arsip. Dalam hal ini adalah unit kerja yang membuat arsip. Kemudian ada kegiatan penyusutan arsip, yaitu pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, kemudian penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Penyusutan arsip di sini adalah mulai berkurangnya arsip yang untuk menjadi arsip inaktif, kemudian diusulkan menjadi pemusnahan arsip, dan juga ada penyerahan arsip statis kepada lembaga, dalam hal ini bisa juga kepada ANRI. Lanjut. Nah, menyambung tadi yang terkait dengan siklus arsip, di sini ada yang namanya jenis arsip. Mungkin para roster, Bapak Ibu semoga tidak asing ya yang bergelut di arsip. Tentunya kita semua sebagai manusia itu juga tentunya butuh arsip ya. Tentunya paling sederhana, paling kita ingat adalah arsip akta kelahiran kita, ijazah kita. Gitu. Nah, di sini jenis arsip ada arsip dinamis dan arsip statis. Tadi sudah disebutkan juga sebelumnya. Arsip dinamis ini digambarkan bahwa Jasa Marga memiliki arsip yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Jasa Marga dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Itu terdiri dari ada arsip aktif. Nah, arsip aktif inilah adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sangat tinggi dan masih digunakan terus oleh unit kerja dan oleh manajemen. Kemudian ada arsip vital. Apa itu arsip vital? Arsip vital itu karena ini bicaranya perusahaan tentunya yang tidak tergantikan. Akte pendirian misalnya itu. Kemudian mungkin akte tanah, sertifikat tanah, seperti itu. Kalau kita secara perorangan, ya tadi sudah saya sampaikan seperti ijazah, akte kelahiran, seperti itu. Kemudian ada arsip inaktif. Nah, arsip inaktif inilah adalah arsip yang frekuensinya sudah mulai menurun, yang semakin lama sudah tidak digunakan oleh pencipta arsip atau unit kerja yang proses bisnisnya sebagai pencipta arsip, itu kemudian bisa diserahkan kepada unit kearsipan. Ini tadi dari sisi arsip dinamis. Kemudian ada namanya arsip statis. Ini lembaganya yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip dinamis ini adalah yang telah habis masa retensinya, atau masa retensi itu jangka waktunya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh ANRI. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal pembukaan bahwa
Kantor Pusat Jasa Marga sudah melakukan pemusnahan yang cukup banyak juga. Disitulah harus mendapatkan persetujuan dari Andri, merekomendasikan mana yang bisa dimusnahkan dan mana yang tidak bisa dimusnahkan. Nah, yang tidak bisa dimusnahkan inilah yang akan diambil oleh Andri untuk disimpan dengan baik di sana, karena akan menjadi sejarah bagi masyarakat yang berkunjung ke Andri, karena Andri juga membuka museum juga. Lanjut. Nah, ini terkait dengan komposisi ideal arsip BUMN. Ini juga paparan dari Andri pada saat melakukan sosialisasi mengenai arsip BUMN. Di sini disebutkan arsip yang inaktif idealnya 30%, permanen 10%. Kemudian aktif 20%, vitalnya 5%, yang tidak berguna 35%. Nah, ini semua bisa menjadikan gambaran bahwa ideal ini memang yang disampaikan oleh Andri. Nah, kalau di kantor pusat mungkin nanti Mbak Ires bisa cerita ya, karena saya sudah lepas dari itu. Mungkin nanti Mbak Iris akan lebih detail bahwa saat ini seperti apa sih kalau di kantor pusat mengenai manajemen arsipnya. Kemudian lanjut, Bu. Oke, baik, itu dari saya sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ini Mbak Iris akan melanjutkan manajemen arsip di Jasa Marga seperti apa. Mudah-mudahan juga bisa memberikan gambaran. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.